Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin dan hadirat sekalian jemaah salat subuh yang dirahmati Allah dan para pendengar Radio Baiturrahman, Radio RRI Banda Aceh beserta radio swasta lainnya dimanapun kiranya berada. Setelah kita melaksanakan ibadah salat subuh sambil kita beriktikaf, marilah kita bersama-sama mengikuti lanjutan pemantapan pelajaran hadis yang insya-Allah pada subuh yang berbahagia ini kembali akan disampaikan oleh Ustaz Dr. Ki Haji Muharir Asy'ari LCMAG. Kepada beliau tempat dan waktu kami persilakan dengan segala hormat. Sebelum dan sesudahnya marilah kita aturkan ribuan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Bapak-bapak, ibu-ibu sidang jamaah salat subuh kaum muslimin yang dimuliakan Allah, marilah kita tidak ada henti-hentinya memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas limpahan rahmat, karunia dan hidayahnya, sehingga sampai pagi hari ini kita masih diberi kekuatan dan kesehatan oleh Allah, sehingga kita dapat melaksanakan ibadah. Dengan iringan doa, mudah-mudahan ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan dijadikan merupakan amal yang saleh insyaallah. Bapak-bapak, ibu-ibu sidang jamaah salat subuh yang dimuliakan Allah, pada pagi hari ini kita sampai kepada bab fahsyu adsami ahlin nar wa qubhu manzarihim, yaitu tentang jeleknya jasad penduduk neraka dan buruknya tampang mereka. Kita tidak bisa mengetahui jeleknya jasad penduduk neraka dan buruknya wajah mereka kecuali dari wahyu, yaitu apa yang dikatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam sebuah sabdanya. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan juga oleh Imam Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma baina mankibil kafir masiratu thalathati ayyam lirraqib al-musra." Di antara dua pundak orang kafir itu masih ratu thalathati ayyam, yaitu perjalanan 3 hari, lirraqib al-musri, bagi pengendara yang cepat. Bayangkan seorang kafir nanti ininya lebar. Imam Muslim mengatakan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Darsul kafir au nab al-kafir misru Uhud." Taringnya orang kafir itu nanti seperti gunung Uhud. Wa ghalzu jildihi masiratu thalath, dan ketebalan kulitnya seperti perjalanan 3 hari. Jadi nanti ada taring orang kafir itu besar seperti gunung Uhud. Dikatakan juga kulitnya, ketebalannya seperti perjalanan 3 hari. Tidak bisa membayangkan bagaimana itu besarnya.
Imam Ahmad bin Hanbal mengatakan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Darsul kafir mithlu Uhud wa faqidhuhu mithlul bayda wa maq'aduhu minan nar kama baina Qadid wa Makkah wa kathafatu jasadi 42 dira'an bidira'il jabbar." Taringnya orang kafir seperti gunung Uhud, pupunya seperti al-bayda, di sini artinya gunung. Wa maq'aduhu minan nar, tempat duduknya dari api neraka, seperti antara daerah Qadid dan Makkah. Wa kathafatu jasadihi, dan ketebalan jasadnya ada 42, ada 42 dira' bidira'il jabbar, dengan dira'nya orang yang gede, dir satu hasta, tadi 42 hasta. Dalam riwayat yang lain dikatakan, innal kafir la yajur lisanahu yaumal qiyamah wara'ahu qadra farsahin yatatawwa'uhun nas. Sesungguhnya orang kafir itu menjulurkan lidahnya pada hari kiamat seperti dalam 2 perjalanan, yatawatta'uhun nas, dan manusia menginjak-injak lisan orang kafir itu. Dalam Al-Quran disebutkan surat Al-Mu'minun ayat 104, talfahu wujuhahumun nar wa hum fiha kalihun. Api neraka itu membakar muka-muka mereka, wa hum fiha kalihun, dan mereka di dalam neraka itu cacat. Di dalam sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang juga diriwayatkan oleh Imam Muslim, tataqallas syafatul kafir al-ulya hatta tablugha wasata ra'sihi. Menyusut lidahnya orang, bibirnya orang yang kafir yang di atas ini, hatta tablughu wasatal ra'sihi, sehingga sampai ke wasat, tengah-tengah kepalanya, jadi ke dalam. Wa tastarhi syafatahu, dan menjulurkan syafatahu as-sufla, bibirnya yang bawah, hatta tadrib suratahu, sehingga sampai ke pusarnya. Rawahu Muslim, hadis diriwayatkan oleh Imam Muslim. Begitu bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menggambarkan buruknya wajah mereka, buruknya jasmani mereka. Mereka itu orang-orang kafir hidup di dalam neraka. Na'udzubillah. Selanjutnya adalah tafawut adab ahlin nar. Tingkatan siksa penduduk neraka. Tingkatan siksa penduduk neraka sesuai dengan amal perbuatannya dan apa yang mereka kerjakan dari kebaikan dan kejahatan di dunia ini. Jadi sesuai dengan amal perbuatannya. Hal ini sesuai dengan keadilan ilahi. Setiap jiwa mendapatkan balasan sesuai dengan apa yang dia kerjakan. Perbuatan yang baik dibalas, sebaliknya perbuatan yang jelek dibalas dengan kejelekan. Hal ini sebagaimana disebutkan dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ahwanu ahlin nar adzaban Abu Talib wa huwa munta'il bin alain yughla fiha dimaghuhu. Ahwanu ahlin nar adzaban, ahlun nar yang paling ringan siksanya adalah Abu Talib.
yaitu paman Rasul Abu Talib. Wa huwa munta'il bina'lain, dia memakai dua sendal, yughla minhuma dimahuhu, ubun-ubunnya memuai. Bayangkan, ubun-ubunnya memuai. Inna ahwala ahli nar adaban rajulun ala ahmasi qadamaihi jamratan yughla minhuma dimahuhu kama yughla al-murjal bil qamqam. Rawahul Bukhari. Penduduk neraka yang paling ringan siksanya adalah seseorang ala ahmasi qadamaihi, di atas telapak kakinya, jamratan, ada dua kerikil, yughla minhuma dimahuhu, ubun-ubunnya memuai, kama yughlal murjal bil qamqam, sebagaimana ketel besar memuai. Itulah Rawahul Bukhari, hadis diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Dalam sebuah riwayat dikatakan, minhum man ta'khudhuhu nar ila rukbatayhi, di antara penduduk neraka ada yang memang an-nar, apinya itu sampai kedua lututnya. Wa minhum man ta'khudhuhu nar ila hijzatihi, ada di antara mereka yang apinya sampai ke pinggangnya. Wa minhum man ta'khudhuhu nar ila unuqihi, dan di antara mereka ada yang apinya sampai ke lehernya. Wa minhum man ta'khudhuhu nar ila tirqautihi, dan ada di antara mereka api yang sampai ke tulang selangkang. Begitu di dalam neraka. Jadi ada yang sampai tadi rukbatayhi, ada yang sampai ke sini, ada yang sampai sini, ada yang sampai semuanya dibakar. Ya. Kemudian buka ahli nar wa'awbihim, yaitu penduduk neraka, bagaimana mereka itu menangis. Penduduk neraka merasakan beratnya siksa api neraka dan pedihnya penderitaan hidup di dalamnya. Karena itu mereka mengeluh, menangis, menjerit, berteriak, merasakan kerugian dalam hidupnya. Dalam hal ini Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa idza ulqu minha makanan dayyiqan muqarranin da'u hunalika thubura." Surat Al-Furqan ayat 13. Ketika mereka dilemparkan ke dalam tempat yang sempit dengan dibelenggu mereka itu, da'u hunalika thubura, mereka mengharapkan subura, kebinasaan. Dikira kalau sudah binasa itu hilang segala-galanya. Tidak. Jadi mereka kekal di dalam neraka. Mereka menjerit, "Ya Allah, binasakan kami, binasakan kami." Tidak ada itu. Kemudian dalam sebuah ayat yang lain, surat Fatir ayat 37, Allah berfirman, "Wa hum yastarikhuna fiha rabbana akhrijna na'mal salihan ghairal ladzi kunna na'mal." Mereka penduduk neraka yastarihuna fiha, mereka berteriak-teriak, "Rabbana, wahai Tuhan kami, akhrijna,
keluarkan kami dari neraka, na'mal salihan, kami akan beramal saleh, ghairal kunna na'mal, yang bukan dulu ketika dunia kami beramal. Kami akan beramal saleh, ya Allah, keluarkan kami dari api neraka. Menjerit penduduk neraka ini. Dalam surat Al-Anbiya ayat 100, Allah berfirman, lahum fiha zafir wa hum fiha la yasma'un. Mereka di dalam neraka zafir, merintih, wa hum fiha la yasma'un, dan mereka itu tidak bisa mendengar. Penduduk neraka merintih. Dalam surat Az-Zumar, Allah berfirman dalam ayat 55 sampai 56, wattabi'u ahsana ma anzala ilaikum min rabbikum min qabli an ya'tiyakumul 'adzab baghtatan wa antum la tash'urun. Ikutilah sebaik-baik apa yang diturunkan kepadamu dari Tuhanmu. Ikuti itu. Apa sebaik-baik apa yang diturunkan oleh Tuhanmu? Yaitu Al-Quran. Ikuti Al-Quran. Min qabli an ya'tiyakumul 'adzab baghtah, sebelum nanti azab itu datang kepada kalian secara tiba-tiba. Wa antum la tash'urun, sedangkan kamu tidak merasa. Antakula nafsun ya khasrata ala ma farratu fi jambillah wa in kuntu laminas sahirin. Supaya jangan ada nanti yang mengatakan, wahai celaka, aku menyesal karena kelalaianku untuk menjalankan agamamu ya Allah. Wa in kuntu laminas sahirin. Dan dulu aku ketika di dunia ini mengolok-olokkan agama. Dulu ketika aku hidup mengolok-olokkan agama. Berapa banyak orang mengolok-olok agama ini? Tidak usah saya sebut. Kita lihat dalam media di mana itu mengolok-olokkan agama. Sehingga Allah mengingatkan, ikuti itu sebaik-baik apa yang diturunkan kepadamu, yaitu Al-Quran. Sebelum siksa secara tiba-tiba datang kepadamu, kamu nggak merasa. Jangan kamu nanti menyesal. Aku menyesal ya Allah, kenapa aku di dunia dahulu tidak mau menjalankan agamamu. Dan dulu ketika dunia, kenapa kamu itu mengolok-olokkan agama ini? Al-Quran surat Az-Zumar ayat 56 sampai 56. Wa yauma ya'addu dzalimu 'ala yadayhi. Ingatlah pada suatu hari di mana orang yang zalim itu menggigit kedua tangannya, digigitnya. Artinya isyarat sebuah penyesalan. Yaqul, orang zalim itu mengatakan, ya laitani takhadtu ma'ar rasuli sabila. Wahai ya Allah, seandainya, laitakan itu nggak mungkin lagi, seandainya dulu aku menjadikan jalan bersama Rasul. Kenapa Rasul sudah menunjuki jalan kebenaran? Kenapa nggak mau mengikuti sehingga dia menyesal? Nggak mungkin kembali. Dia mengatakan, ya laitani takhadhu ma'ar rasuli sabila. Ya laitani takhadhu ma'ar rasuli sabila. Tapi kan nggak mungkin lagi sudah. Mengapa aku tidak menjadikan jalan Rasul bersamaku? Ya wailata laitani lam attakhid fulana. Ya Allah, dia merintih, mengapa aku menjadikan si fulan khalilah sebagai teman dekatku? Siapa si fulan dalam ayat ini? Yaitu syaitan.
Kenapa aku menjadikan setan sebagai teman karibku, teman dekatku? Laqad adallani 'anil dzikr. Sungguh temanku setan itu telah menyesatkan aku dari ingat kepada Allah ba'da id ja'ani. Setelah datang itu ayat-ayat petunjuk-petunjuk Allah kepadaku. Wa kana syaitanul insani khadzula. Dan syaitan itu tidak akan menolong manusia itu. Itulah manusia mengikuti hawa nafsunya, menjadikan syaitan menjadi teman karibnya, sehingga nanti menyesal. Ketika dia ada di dalam neraka, dia mengatakan, kenapa aku tidak menjadikan jalan Rasul sebagai jalan hidupku? Kenapa aku menjadikan setan sebagai sebagai kawan karibku, kawan dekatku? Nanti dikatakan oleh Allah, setan tidak akan menolong manusia. Surat Al-Furqan ayat 27 sampai 29. Sampai dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Hakim, inna ahlan nar yabkun. Sesungguhnya penduduk neraka itu menangis hatta lau ujriyat as-sufun fi dumu'ihim lajarat. Masya Allah. Sehingga kalaulah seandainya kapal itu berada di dalam air matanya mereka, orang-orang yang ada di dalam neraka lajarat, pasti kapal itu akan berjalan. Bagaimana air mata orang-orang penduduk neraka itu mengalir. Seandainya ada kapal itu bisa berjalan dengan air mata penduduk neraka itu. Wa innahum la yabquna dam, yakni makana dam. Mereka itu sungguh yabqun, mereka itu menangis, merintih. Sehingga mari kita berdoa, Allahumma qina adzabaka yauma tab'atsu ibadak wa ajirna minan nar wa adkhilnal jannata ma'al abrar. Ya Allah, qina adzabak, jagalah kami dari siksamu, di mana engkau nanti membangkitkan hamba-hambamu. Jaga kami ya Allah dari azabmu, wa ajirna minan nar, dan tolonglah kami dari siksa api neraka, wa adkhilnal jannata ma'al abrar, dan masukkanlah kami ke dalam surga ma'al abrar, bersama orang-orang yang baik, orang-orang yang saleh. Sehingga wa kana aktsaru du'ai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan doa yang paling banyak dibaca oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ya Allah, berikanlah aku kebahagiaan hidup di dunia, kebahagiaan hidup di akhirat, wa qina adzabannar, dan jauhkanlah kami ya Allah dari siksa api neraka. Begitu gambaran tentang api neraka, dikatakan dengan darul bawar. Itulah, dan kami sudah menjelaskan dahulu sebelum itu, yaitu Darussalam, kampung damai, yaitu surga. Pada hari ini habislah pembicaraan tentang kampung surga dan kampung neraka. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.